warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Sehat semuanya? Sehat, Bu. Sehat. Alhamdulillah ya. Berarti itulah yang patut kita syukuri setiap hari karena kita selalu sehat. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Ibu minta kepada Maulidi dipimpin sayang doanya bersama teman-temannya. Sebagai beraja mengulang kita baca doa. Mulai. Selamat pagi semuanya. Baik, Ibu ingin mengabsen dulu sebentar. Siapa yang tidak masuk hari ini sayang? Kaila. Ada apa dengan Kaila? Sakit, Bu. Sakit. Mudah-mudahan Kaila lekas sembuh. Kalau misalkan ada waktu, silakan dijenguk Kaila. Mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa belajar bersama kita kembali di sini ya. Ya, Bu. Ya. Tidak lupa juga Ibu selalu ingatkan karena kita sekarang masih di masa pandemi, masih tidak terlalu parah. Jadi kita tetap menjaga prokes 5M kita ya. Apa itu 5M? Pakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, tidak berpergian ke tempat yang jauh. Baik ya. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional sebelum ke kegiatan berikut. Jangan
Masih semangat gak nih? Ayo, Bu. Semangat. Untuk menambah semangat kita, mari kita bersama-sama melakukan tepuk dan salam PPK. yang biasa kita lakukan setiap hari. Baik, Ibu minta satu orang untuk memimpin temannya untuk melakukan tepuk dan salam PPK. Wah, silakan sayang ke depan ya. Tepuk dan salam PPK. Yuk. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Ya, terima kasih. Silakan duduk bahwa. Ya. Selanjutnya, Ibu ingin menanyakan pembelajaran kita yang lalu. Apakah masih ada yang ingat? Masih, Bu. Apa? Jika ada yang ingat, coba tentang apa pelajaran kita yang lalu, sayang? Tentang pemimpin idola dan pemimpin yang jujur. Tentang pemimpin idola dan pemimpin yang jujur. Berarti itu kita mempelajari tentang materi yang menentukan karakter sifat tokoh di dalam Cerita. selain itu apa lagi? Ada yang ingat nggak? Ada, Bu. Apa? Mengetahui sifat pemimpin idola dan pemimpin yang jujur, Bu. Ya, mengetahui sifat-sifatnya itu. Apalagi ada pembelajaran apa lagi kemarin di pertemuan yang lalu? Di pembelajaran olahraganya apa? Tentang apa, Pak Didi? Tentang Pancasila, Bu. Tentang pencaksilat. Jurus-jurusnya pencaksilat ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari pembelajaran kelas 4, tema 4, subtema 2, jenis-jenis pekerjaan, subtema 2 ya, pembelajaran 1. Coba silakan dibuka sayang bukunya. Lihat di halaman berapa itu sayang, coba dilihat dulu. Ya, pembelajaran kelas 4, tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 2 pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 1 sudah dibuka? Sudah, Bu. Ya, halaman berapa itu? 50, Bu. Halaman 50. Baik, selanjutnya dari pembelajaran kita, maka pembelajaran kita itu mempunyai tujuan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah mengamati video tentang penggunaan teknologi saat menangkap ikan, maka anak-anak ibu ini bisa menganalisis dampak penggunaan dari teknologi tersebut. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi nanti anak-anak ibu mampu melakukan contoh pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan. Berarti kalau ramah lingkungan tidak merusak sumber daya alam. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, anak-anak ibu ini mampu menganalisis jenis-jenis pekerjaan yang terlibat dalam suatu kegiatan ekonomi. Yang keempat, setelah berdiskusi, anak-anak ibu mampu menunjukkan jenis pekerjaan berdasarkan suatu kegiatan ekonomi di sekitar lingkungan kita ya. Oke, baik, selanjutnya nih, ibu ada gambar. Di sini ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Nah, sekarang ibu ingin menanyakan, ada gambar apa pada gambar nomor 1? Ada apa di dalam gambar itu? Orang menyelam. Apalagi yang terlihat di dalam gambar?
Gambar yang kedua, apa yang terlihat pada gambar 2? Kapalnya besar. Kemudian apa lagi? Ya, ada nelayan pasti di dalamnya. Kemudian apa lagi yang terlihat pada gambar saya? Ada pukat harimau. Itu pukat harimau. Kira-kira pukat harimau ini berbahaya atau tidak? Berbahaya. Merusak lingkungan atau tidak? Merusak. Berarti di dalam gambar ada masalah atau tidak? Ada masalah di dalam gambar. Berarti nelayan ini menggunakan pukat harimau untuk menangkap ikan. Kenapa kita katakan bermasalah? Apa masalahnya kalau pukat harimau digunakan itu? Bisa merusak terlalu. Ya, merusaknya itu seperti apa? Adakah yang bisa menceritakan kepada ibu? Iya, pintar. Dengan pukat harimau ini, maka ikannya itu mau besar atau yang kecil sampai bibit-bibitnya itu juga ikut mati. Karena apa? Pukat harimau ini caranya di situ terlihat kapal besar. Kapal besar kemudian ditarik dengan pukat harimau yang juga sangat besar. Ketika penarikannya itu, maka akan tersapu itu semua ikannya. Maka besar kecil akan masuk ke dalam pukat harimau, tidak terpilih lagi. Misalnya, oh yang besar saja, yang kecil jangan, tidak, tapi tetap semuanya. Kemudian yang ketiga ada gambar apa sayang? Gambar yang kedua. Terus apa bedanya dengan gambar yang kedua? Dia menggunakan sampan yang biasa. Terus apa lagi? Ya, pukatnya juga pukat biasa. Berarti gambar nomor 3 ini nelayannya masih menggunakan teknologi sederhana. Kalau yang nomor 2, teknologinya sudah teknologi modern. Tetapi ada efeknya, yaitu merusak ekosistem laut. Nah, kira-kira ada masalah enggak? Tidak, betul sekali. Karena pada gambar 3, dengan menggunakan teknologi sederhana ini tidak merusak. Kalau pukatnya itu hanya biasa saja, ikannya juga yang kena itu tidak terlalu banyak seperti merata pada pukat harimau yang ada pada gambar 2. Nah, sekarang kita berpindah ke gambar 4. Ada apa sayang di gambar 4 itu? Orang memancing ikan. Itu ya, nampak ada ikan, kemudian ada pancingnya juga. Berarti ini ada nelayan yang menangkap ikan menggunakan pancing. Berbahaya nggak kalau kita menggunakan pancing? Tidak. Berarti untuk gambar 4 tidak punya masalah ya? Tidak. Ya, berarti nomor 4 juga termasuk teknologi apa? Ini sederhana atau modern sayang? Sederhana. Ini nomor 4, nelayan menggunakan pancing, berarti masih merupakan nelayan yang menggunakan teknologi sederhana. Dia juga tidak merusak ekosistem laut kita. Nah, dari 4 gambar di sini, kalian bisa menentukan ada 2 gambar yang menggunakan teknologi modern. 2 gambar menggunakan teknologi sederhana dengan efek sampingnya masing-masing. Akibat buruknya apa? Karena menggunakan teknologi modern seperti di atas itu. Baik, selanjutnya kita akan menonton video lagi. Perhatikan video berikut ya. Viralnya video pengelombongan ikan di kawasan Pulau Tambuhan, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, Jawa Timur. Satpol Air Polres Banyuwangi langsung mengejar nelayan pelaku bom ikan, di mana hingga kini kasus pengelombongan ikan yang viral ini masih dalam penanganan dan penyelidikan kepolisian. Viral video
Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan mengaku kesulitan untuk mengidentifikasi siapa pelaku pembom ikan yang terekam dalam video itu, lantaran tidak jelasnya gambar yang berdurasi kurang dari 2 menit tersebut. Seluruh kapal-kapal nelayan yang sedang menjadikan diperiksa satu persatu untuk memastikan bahwa nelayan tersebut tidak membom ikan ke bondet. Pihak kepolisian juga meminta kepada nelayan untuk selalu kooperatif melaporkan jika mengetahui ada temuan nelayan lain yang melakukan aktivitas pengembangan ikan di perairan Selat Bali. Kami melaksanakan penyelidikan untuk melaksanakan patroli secara terbuka dengan kapal polisi. Patroli itu biasa, cuma lokasinya kan berbeda. Makanya pelaku memang mencari dari polisi itu ya. Selain melakukan penyelidikan secara tertutup di kawasan pesisir bagian utara Banyuwangi, tim Satpol Air Polresta Banyuwangi juga menjalankan patroli laut di kawasan Pulau Tambuhan. Eno Sugiarto, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, sudah nonton videonya? Kalau sudah menonton videonya menceritakan tentang apa? Ini ada nelayan yang menggunakan bom ikan. Berbahaya tidak bom ikan? Berbahaya, makanya berbahaya itulah maka dia dikejar-kejar oleh polisi karena menggunakan bom ikan itu dilarang. Apakah di sini ada yang pernah melihat orang menangkap ikan menggunakan bom ikan walaupun itu bom sederhana? Tidak pernah. Ya, sebaiknya jangan menggunakan bom ikan karena akibatnya tidak baik, bisa merusak ekosistem kita. Ini video tentang teknologi modern atau sederhana? Teknologi modern. Dan juga apa yang terjadi kalau kita menggunakan bom ikan dalam menangkap ikan di laut. Jadi kita mesti menggunakan alat-alat yang sederhana yang tidak merusak ekosistem kita. Selanjutnya kita coba menonton video lagi, tapi sebelum itu kita lihat juga gambar berikut. Sudah terlihat? Sudah. Ibu ingin memperkenalkan kalian, ini ada lagi namanya cantrang. Cantrang ini juga salah satu alat untuk menangkap ikan. Nah, di sini cantrang ini juga sama seperti bukan harimau, di mana cantrang ini juga merusak ekosistem kita. Kalau menggunakan cantrang itu, ketika kita lihat pada gambarnya, itu alatnya seperti kayak ditarik begitu dari dasar laut, kemudian di situ ikan-ikannya kena dari bawah itu kan, dari bawah, jadi semuanya masuk ke dalam ikan, mau yang kecil yang besar semua. Itulah yang membuat rusak ekosistem kita karena tidak ada pembibitan, berarti tidak ada generasi baru ikannya, ya kan? Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke video. Bicara tangkap ikan menggunakan cantrang juga. Kita lihat video selanjutnya. Perhatikan video berikut.
Iya. Sudah selesai ya nonton videonya? Sudah. Semangat kah ini saya? Semangat. Masih semangat, alhamdulillah. Kalau masih semangat, ibu mau bertanya lagi. Videonya tentang apa sayang? Jenis pekerjaan. Sekarang pekerjaan apa saja yang anak-anak ibu lihat di dalam video itu? Polisi. Ada polisi. PNS, tentara. Ada guru. Ada dokter. Apa? Terus apa lagi? Nelayan. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Banyak sekali. Masih ada? Apa? Pilot. Apa lagi? Ya, apa lagi? Ya, apa lagi? Penambang batu, penambang pasir, ada pilot, ada sopir. Apa lagi itu? Tukang kayu. Penjahit. Masih ada? Pengusaha. Baiklah. Berarti nyimaknya bagus ya tadi, lihat videonya. Jelas nggak videonya? Jadi pekerjaan dalam video sudah banyak sekali ya. Sekarang ibu mau nanya di sini ya. Siapa yang bapaknya kerjanya petani? Putra Winata, bapaknya petani sayang. Kalau petani itu bekerja di mana? Di ladang ya, di ladang atau sawah. Kemudian ada lagi di sini yang ayahnya seorang nelayan. Wah, ada 2 orang, ada Ervina sama Marvin. Nah, itu tanya Ervina dulu ya. Ervina, kalau bapaknya seorang nelayan, biasanya dia bekerja kemana? Ke laut. Berangkatnya biasa kapan? Sore hari ya, sore hari ya. Sekarang Marvin lagi, ibu mau tanya. Kalau nelayan itu sayang, apa yang dihasilkan oleh nelayan? Ikan. Dia bekerja di laut, kemudian menghasilkan ikan. Nah, kalau Putra Winata tadi itu bapaknya sama mamanya itu petani. Petani kerja di ladang atau di sawah sama saja, tapi yang dihasilkannya berbeda dengan nelayan. Jadi hasil yang dihasilkan apa sayang barangnya? Beras. Sebelum beras dia berbentuk apa? Padi. Baik ya. Sudah ada ibunya yang nelayan, sudah ada ibunya yang petani. Sekarang adakah di sini yang ibunya penjahit? Tidak ada. Kemudian adakah ibunya di sini yang atau bapaknya yang bekerja menjadi sopir? Wah, ada ya sopir bapak ya. Nah, sopir. Kalau sopir tuh sayang ada barang yang dihasilkan atau tidak? Barang yang dihasilkan atau tidak sopir? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti sopir ini jenis pekerjaan yang menghasilkan apa? Jasa. Pintar. Nah, sekarang ada yang di sini orang tuanya pedagang. Saya Bu. Pedagang. Ya, Singko bapak atau mama saya pedagang? Dua-duanya pedagang. Pedagang itu kalau dalam kegiatan ekonomi yang pernah kita pelajari kan ada 3 ya. Nah, kalau Susinko kira-kira kalau bapak sama mamanya itu dalam kegiatan ekonomi termasuk apanya? Distribusi kegiatannya. Kalau orangnya? Distributor. Pintar anak-anak ibu ini ya. Berarti sudah juga memahami pembelajaran kita yang lalu karena mengaitkan kegiatan ekonomi beberapa jenis itu kegiatannya seperti apa, barang yang dihasilkannya ya, siapa yang menjadi konsumsi, distribusi, produksi. Nah, selain tadi pedagang sudah ada, kemudian
nelayan sudah ada. Selain itu petani juga sudah ada. Sopir ada. Lebihnya siapa? Ada lagi yang lain daripada itu, angkat tangan. Pokoknya yang selain daripada itu, peternak ada nggak peternak? Nggak ada ya, peternak ya. Kemudian tukang kebun ada nggak tukang kebun? Yang bapaknya tukang kebun. Tidak. Satpam, polisi, guru, penambang pasir? Nggak ada. Oke, baiklah. Nah, jadi ibu mau tanya lagi nih, ayo. Siapa yang bisa jawab atau bersama-sama boleh saja. Dari video ini, ibu keingin anak-anak ibu bisa menyebutkan mana pekerjaan di dalam sini yang termasuk produsen atau menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang yang ada di dalam video kita. Ayo, yang pertama apa tadi? Tadi Bu. Petani. Apalagi? Tukang kayu. Kalau pedagang itu baby dia, kalau pedagang dia distributor yang menyalurkan ya sayang. Jadi dia tidak menghasilkan barang itu sudah ada ya. Nah, seperti Bapak Susinto, barangnya didatangkan dari mana sayang? Dari produksi Bu. Oh iya, jadi barangnya tidak langsung ada ya kan? Nah begitu, sudah paham sampai di sini? Sudah. Kalau pekerjaan yang menghasilkan jasa, coba ada berapa jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa di dalam video? Yang pertama, ada polisi tadi, apa lagi? Tentara, PNS, guru, masinis, apa lagi? Dokter, iya dokter, apa lagi? Ya, jadi beberapa di antara di dalam video yang pekerjaan kita yang menghasilkan jasa adalah yang kalian sebutkan tadi. Di situ ada yang menghasilkan jasa, ada yang menghasilkan barang. Ya, sudah paham nggak sampai di sini? Sudah paham antara jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa, pekerjaan yang menghasilkan barang. Jadi berbeda. Di mana kemarin kita sudah belajar kegiatan ekonomi ada produksi. Kedua, distribusi. Yang ketiga, paham sayang? Paham. Baik, selanjutnya ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, ibu akan membagi anak-anak ibu ke dalam 6 kelompok. 6 kelompok kita ada berapa orang? 12. Kalau 6 kelompok berarti satu kelompok ada 2 orang. Nah, baik. Di sini ibu ada LKPD. Ini LKPD-nya. Sudah sesuai dengan kelompok masing-masing? Sudah dilihat LKPD-nya? Sudah dilihat LKPD-nya. Baik. Di situ ada LKPD 1, LKPD 2, dan LKPD 3. Coba silakan didiskusikan dengan kelompoknya berdua. Sayang sambil diisi. Silakan diisi. Diisi dulu saya. Silakan diisi nama kelompok.
KPD itu di buku juga sudah ada materinya. Nah, kemudian di bahan ajar yang ibu kan tidak ada KPD juga ada, jadi silakan dilihat, didiskusikan sayang bersama temannya berdua ya. Ya, itu juga ada ya bahannya, bahan ajarnya, materinya. Jika ada kesulitan dalam pengisian LKPD, boleh ditanyakan kepada ibu ya. Ada yang kesulitan tidak diskusi untuk LKPD? Ada kesulitan nggak? Ada Bu. Ada. Kalau ada yang bingung, jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan tanyakan ibu ini apa, maksudnya apa. Diskusikan berdua sesuai dengan nama kelompoknya ya. Ya, ibu kasih waktu 5 menit lagi ya. Ya, silakan. Itu 5 menit lagi. Ya, KPD-nya. Ada yang sulit sayang? Ngerti? Bagaimana? Apa ada yang sudah selesai?
Apa sudah ada yang selesai sayang? Sudah. Sudah. Baik ya, diperhatikan masing-masing. Yuk, masih semangat gak ini? Masih, Bu. Suaranya masih semangat gak? Masih, Bu. Masih, kita bermain sebentar. Ayo silakan berdiri. Nanti nah, kita bermainnya tegak. Ya, ini permainan yang menguji konsentrasi kalian. Yuk, jika ibu bilang hai, maka kalian bilang halo. Jika ibu bilang halo, maka kalian bilang hai. Halo, hai, hai, halo, hai, hai, halo, hai, hai, halo, hai. Nah, yang kedua kita coba lagi ya. Perhatikan baik-baik. Jika ibu bilang, coba pegang telinganya, jangan dipegang, kecuali bila ada kata-kata seperti ini. Bu Bainah berkata, pegang matanya, baru dipegang. Jika tidak ada Bu Bainahnya, berarti jangan pegang. Ya? Ya, Bu. Baik. Siapkan konsentrasi. Bu Bainah berkata, pegang alisnya. Bu Bainah berkata, pegang kepalanya. Pegang hidungnya. Nah, saya pegang itu. Dia pegang. Iya. Pegang telinganya. Bu Bainah berkata, pegang rambutnya. Baik. Yang ketiga, tidak menggunakan Bu Bainah lagi. Coba. Sekarang silakan kita memegang indera kita, alat anggota tubuh yang ibu perintahkan. Pegang mata, hidung, rambut. Rambut mana rambut? Pegang telinga ya. Oke, sudah? Segar kembali, silakan duduk. Ya, silakan lanjutkan. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah, ibu minta untuk beberapa perwakilan dari kelompok menyampaikan hasil diskusinya ke depan kelas ya sayang. Nah, sekarang kita mulai dari LKPD yang pertama. LKPD yang pertama. Siapa yang mau? Iya, sayang sudah ini silakan ke depan. Jerry, ya. Cepat sekali dia menanggapi mau ke depan. Ya, kita dengarkan sama-sama ya. Jawaban dari Jerry. Gambar ke-1, kegiatan ekonomi menangkap ikan. Jenis pekerjaannya nelayan. Gambar kedua, kegiatan ekonomi menyetir bus. Jenis pekerjaannya sopir. Gambar ketiga, kegiatan ekonomi pelayanan farmasi penjual obat. Jenis pekerjaannya apoteker. Gambar keempat, kegiatan ekonomi menanam padi. Jenis pekerjaannya petani. Iya sayang, terima kasih. Silakan duduk. Sudah benar? Sudah. Betul jawabannya? Betul. Kita tepuk tangan dulu. Selanjutnya untuk LKPD yang kedua, siapa yang mau membacakan ke depan hasil diskusinya? Saya, Bu. Iya sayang, Amelia silakan ke depan. Dari kelompok berapa sayang? 2. Kelompok 2. Yang lain silakan dengarkan. Temannya membacakan. 1. Jenis kegiatan ekonomi, kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan konsumsi. 2. Jenis barang yang diperjualbelikan, ikan. 3. Jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut, nelayan, pengepul, pedagang, dan pembeli. 4. Hasil dari setiap
barang, dan jasa. Sudah benar sayang jawaban temannya dari Sudah. Sudah, ya tepuk tangan dulu silakan. Kemudian kelompok berapa lagi yang ingin menampilkan hasil diskusi LKPD yang ketiga? Saya Bu. Ya, silakan saya ke depan. Ya, yuk kita dengarkan sama-sama yang lain, kelompok lain dengarkan ya temannya. Apakah kamu setuju dengan pengambilan atau penangkapan ikan dengan cara bom ikan dan tungkat harimau? Jelaskan dan apa dampak burung yang akan terjadi. Tidak, karena menangkap ikan dengan bom ikan dan tungkat harimau dapat merusak sumber daya alam ekosistem laut. Dampaknya akan memusnahkan ikan-ikan yang ada di laut, baik yang besar maupun yang kecil. Iya, tepuk tangan dulu. Sudah benar atau belum itu jawabannya? Sudah. Adakah di sini yang setuju menggunakan bom ikan dalam menangkap ikan? Iya. Ya, karena dapat merusak ekosistem laut kita. Habislah sudah, nanti kita generasi selanjutnya tidak bisa menikmati ikan kalau ikannya habis. Iya ya. Baik. Selanjutnya. Nah, itu dari pembelajaran kita yang sudah kita pelajari, mulai dari video-video, gambar-gambar juga tentang teknologi modern dan sederhana, kemudian jenis pekerjaan, kemudian teknologi apa yang bisa memberikan dampak negatif dan teknologi apa yang sifatnya ramah lingkungan. Baik sayang, sebelum kita beranjak ke kegiatan berikutnya, Ibu ada soal formatif. Ini ada soal formatif ini. Soal formatif ini untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang baru saja Ibu sampaikan dan kita bahas bersama. Silakan kalian kerjakan soal formatif ini. Ibu kasih waktu 10 menit. Jadi kalau bisa selesai lebih cepat, lebih bagus. Ya? Nah, silakan diisi dulu informasinya. Ya, silakan saya kerjakan informasinya lebih cepat, lebih bagus. Ya, apa sayang? Oh, kurang. Ada yang belum terbagi. Ya. Dan dikerjakan tes formatifnya. Jadi kita tunggu yang lain ya. Udah apa gampang? Gampang.
Sudah selesai sayang, ada sudah selesai ya? Sudah. Jangan lupa kasih nama. Perhatikan dulu, kalau tidak ada namanya, nanti ibu bingung ini punya siapa. Jadi namanya dituliskan di tempatnya. Sudah ya? Sudah. Ibu ambil dulu. Sudah sayang. Sudah. Ya, Bu. Nama jangan lupa. Sudah selesai sayang? Nama jangan lupa. Sudah sayang? Iya, dia apa? Namanya ditulis dulu. Namanya ditulis dulu. Iya. Nah, sudah selesai ya. Ya, dari pembelajaran kita informasi apa saja yang sudah kalian dapatkan tentang dunia pekerjaan, apalagi pengetahuan teknologi modern dan teknologi tradisional. Selanjutnya, dari kegiatan kita hari ini, kegiatan belajar kita hari ini, adakah dari anak-anak ibu yang ingin bertanya? Ayo, Bu. Iya saya mau bertanya tentang apa, Martin? Pukat harimau sama nggak jadi teknologi? Pukat harimau sama atau tidak dengan pukat terol? Oh iya. Sama atau tidak dengan pukat terol ya? Pukat harimau itu sama dengan pukat terol. Kalau bahasa kita pukat terol, tapi kalau di dalam buku kita itu namanya pukat harimau. Hanya saja bedanya ya sayang, kalau pukat terol itu dia cenderung tuh lebih kecil, dia tidak sebesar yang ibu tampilkan di dalam gambar. Kalau pukat harimau itu dia tuh lebih lebar, lebih besar, seringkali digunakan oleh nelayan-nelayan yang menggunakan kapal yang besar juga ya. Nah, kalau pukat terol sama
dia tuh tidak terlalu lebar, dia hanya kecil saja. Jadi tingkat berbahayanya untuk lingkungan itu tidak sebesar pukat harimau. Sampai di sini paham saya? Paham, Bu. Bentuknya itu sama, iya. Kalau di tempat kita nelayan itu ada namanya pukat terol. Pukat terol itu sama juga ditarik kayak pukat harimau ya, cara menggunakannya. Pernah ikut orang pulang laut? Iya, Bu. Oh, begitu ceritanya. Ada lagi yang mau bertanya selain Marvin? Iya, Bu. Ya, Ervina mau nanya apa? Benda yang dipakai nelayan untuk mengangkat ikan apa yang bentuknya itu seperti dulu. Ya. Di ayam bentuknya itu bulat, panjang. Belakangnya itu ada pintu cuma di depan, tapi kalau ikan masuk itu keluar gitu. Apa yang namanya? Oh, itu dia. Itu kata Ervina. Bu, kalau alat yang pokok intinya terbuat dari bulu katanya, terus bentuknya panjang. Kemudian di belakangnya nggak ada pintu, dia dianyam begitu, bulat panjang ya dari bulu dianyam. Terus belakangnya itu nggak ada pintunya, cuma ada di depan. Kalau udah ikan masuk nggak bisa keluar lagi. Ya, di dalam materi kita memang tidak menampilkan itu, tetapi di tempat kita ada ya. Di tempat kita ada, itu saya alat nelayan, alat yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan yang namanya bubu. Bubu, ada tahu bu? Selain yang ibu sebutkan, pernah lihat nggak yang Ervina sebutkan ini? Tidak pernah. Ervina lihat dari mana sayang? Oh begitu ya. Jadi ada juga alat penangkap ikan yang namanya bubu yang Ervina bilang tadi, bentuknya bulat kayak kerucut, terus dia itu dianyam dari bulu itu bambu ya. Nah, bambu, kemudian di belakangnya tidak ada pintu, di depannya saja, pas ikan masuk nggak bisa keluar lagi. Seperti itu. Kira-kira bisa dibayangkan? Bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa. Baiklah. Selanjutnya ini adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, apa sajakah yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya adalah tentang materi yang sudah kita pelajari. Apa-apa saja yang kalian tahu? Yang pertama, info apa misalnya? Jenis pekerjaan, Bu. Mengetahui jenis-jenis pekerjaan. Kemudian apa lagi? Tadi Molidi apa lagi? Ya baiklah. Kalau begitu selanjutnya ibu minta satu orang ke depan. Coba Evan saya. Evan tolong saya dibacakan kesimpulannya. Ya silakan ya. Terus kita akan membaca kesimpulan untuk kegiatan kita hari ini. Bacakan Kesimpulan 1. Teknologi modern yang digunakan nelayan memiliki dampak negatif jika digunakan yang menyebabkan kerusakan pada sumber daya alam, khususnya untuk ekosistem laut. 2. Menggunakan alat tradisional bagi nelayan yang bersifat ramah lingkungan juga lebih berdampak demi menjaga kelestarian ekonomi laut, ekosistem laut. Pekerjaan berdasarkan kegiatan ekonomi terdiri dari
menyiapkan produksi, distribusi dan konsumsi. 4. Pekerjaan berdasarkan jenis yang pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ya, terima kasih. Ya, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Teknologi modern digunakan nelayan itu ada yang menangkap negatif juga itu ya. Jadi lebih baik kita menggunakan alat penangkapan yang sifatnya sederhana. Selain itu, di situ ada kegiatan ekonomi yang terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian kegiatan ekonomi itu menghasilkan barang dan menghasilkan jasa. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan lagu khas dari daerah kita sendiri, Kabupaten Kayong Utara. Boleh bernyanyi bersama-sama ya. Nanti kita duduk di tempat saja.
bernyanyi bersama. Senang nggak? Bahagia nggak belajar hari ini? Semangat nggak? Ya, semangat. Terima kasih. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan disiplin, dengan sopan, dengan semangat, dengan ceria. Tetapi selain itu tidak lupa Ibu mengingatkan, jangan lupa menjaga prokes kita. Tidak jemu Ibu mengingatkan terus-menerus ya. Kemudian selain daripada itu, Ibu juga ingin mengingatkan, jangan lupa untuk mempelajari tema selanjutnya. Besok temanya berapa, pembelajaran berapa di rumah ya. Jangan lupa mempelajari pembelajaran berikutnya di rumah. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa. Sebelum itu, silakan dirapikan dulu bukunya sayang. Disimpan di dalam tasnya. Kita baca doa untuk kita. Ya, silakan. Sudah siap semuanya, silakan tangannya biasa ya. Baik, Ibu kan akan meminta satu orang untuk membaca doa. Silakan menguji saya, dipimpin doanya dengan tertib bersama teman-temannya. Sebelum pulang marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang sayang, mulai dari depan boleh. Ya, silakan. Ya, langsung yang lain dulu. Ya sayang. Gak apa-apa sayang, nanti Ibu yang